Mencari sesuatu yang halal wajib atas setiap muslim. Orang-orang yang makan riba tidak dapat berdiri, melainkan seperti berdirinya orang-orang yang kemasukan syaitan. Hai orang-orang yang beriman, jangan kamu saling memakan harta sesamamu dengan cara yang batil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawala, amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin, para pemirsa di mana saja Anda berada, dalam kehidupan kita ada banyak kebutuhan yang harus kita penuhi, yang seringkali dulu disebut dengan sandang, pangan, dan papan. Kebutuhan sandang, kebutuhan pakaian, kebutuhan pangan, makanan, minuman, dan kebutuhan papan, yaitu tempat tinggal. Kebutuhan-kebutuhan ini harus dipenuhi, dan manusia harus berusaha, salah satunya dengan melakukan jual beli. Sehingga dengan jual beli dia akan mendapatkan rezeki yang halal. Di dalam satu hadis riwayat At-Tabrani, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Thalabul halal wajibun ala kulli muslimin." Mencari sesuatu yang halal wajib atas setiap muslim. Jadi untuk memenuhi berbagai macam kebutuhan hidup kita, kita harus berusaha. Usahanya adalah segala bentuk usaha yang halal. Nah, di antara cara yang halal itu adalah at-tijarah, yaitu perdagangan atau jual beli. Jangan kita mencarinya dengan cara riba. Bukan riba, tapi jual beli. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 275. Alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbatuhu syaitanu minal mas. Dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mislur riba wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba. Faman ja'ahu mau'izatun min rabbih fantaha falahu ma salaf wa amruhu ilallah wa man 'ada faulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Orang-orang yang makan riba tidak dapat berdiri, melainkan seperti berdirinya orang-orang yang kemasukan syaitan, lantaran tekanan penyakit gila. Karenanya mendapatkan rezeki dengan cara riba itu tidak akan kokoh jiwa dan kehidupan seseorang. Keadaan mereka yang demikian itu disebabkan mereka berkata, mereka berpendapat, sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba. Padahal beda. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Kenapa orang mengatakan jual beli, kenapa orang mengatakan riba itu sama dengan jual beli? Karena memang ada kelebihan. Riba itu kan artinya tambahan, kelebihan. Nah, beda antara riba dengan jual beli. Kalau riba itu biasanya yang dijadikan komoditi itu adalah mata uang. Kalau jual beli barang. Jadi kalau uang itu alat tukar. Kalau barang itulah yang kita jual beli. Misalnya saya beli barang 100.000 rupiah, lalu saya jual 150.000 rupiah, maka saya dapat kelebihan 50.000 rupiah. Tapi kalau
saya punya uang 100.000 rupiah, lalu orang mau pinjam, uang itu saya berikan dengan syarat mengembalikannya 130.000 rupiah. Maka yang 30.000 rupiah itu namanya riba tambahan. Jadi beda antara riba dengan jual beli. Orang-orang yang telah sampai larangan dari Tuhannya lalu berhenti dari mengambil riba, maka baginya apa yang telah diambilnya dulu sebelum datang larangan itu, dan urusannya terserah kepada Allah. Jadi yang lalu sudahlah berlalu, yang besok jangan. Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka. Nah, orang yang mengulangi mengambil riba, maka orang itu adalah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. Jadi kalau yang dulu ya sudah, namanya orang tidak tahu, tidak paham. Nah sekarang udah paham ya jangan. Oleh karena kita harus mencari rizki yang halal, maka jangan sampai orang mencari legalitas hukum untuk menghalalkan sesuatu yang memang tidak halal. Sehingga disebutkan pada surat An-Nisa ayat 29, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Hai orang-orang yang beriman, jangan kamu saling memakan harta sesamamu dengan cara yang batil, dengan cara yang tidak benar. Illa antakuna tijaratan antaradim minkum, kecuali dengan jalan perdagangan yang berlaku suka dengan suka di antara kamu. Maka nanti kita akan bicarakan bahwa perdagangan itu harus suka sama suka. Wala taqtulu, janganlah kamu membunuh dirimu. Innallaha kana azizan hakima, sesungguhnya Allah Maha penyayang kepadamu. Maka di dalam ayat ini jelas, seorang muslim kita semua kalau mencari uang, mencari rizki, mencari harta, jangan menghalalkan segala cara. Dengan cara-cara yang batil jangan. Nah, maka kita harus lakukan diantaranya melalui jual beli yang berlangsung dengan cara suka sama suka. Oleh karena itu, perdagangan menjadi mata pencaharian yang utama. Sehingga tidak ada negara mungkin yang tidak punya menteri perdagangan. Semua urusan perdagangan. Ada yang diproduksi di negara itu, lalu dijual ke luar negeri yang disebut dengan ekspor. Sementara kalau kita tidak punya barang itu padahal kita butuhkan, akhirnya kita pun impor. Kita membeli dengan cara berimpor. Maka Rasulullah mengatakan dalam hadis riwayat Al-Bazzar dan Ahmad, afdalul kasbi bay'un mabrurun wa amalur rajuli biyadihi. Mata pencaharian yang paling utama adalah berjualan, berdagang dengan penuh kebajikan, berdagang yang baik, dan dari hasil keterampilan tangan. Jadi kita disuruh memproduksi, produksi kemudian jual, produksi jual, begitu. Ini sesuatu yang sangat bagus. Oleh karenanya, apabila kita sudah mencari nafkah dengan cara yang baik, dengan cara yang benar, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberkahi kita, memberkahi kehidupan kita dalam kehidupan ini, sehingga nanti kita tenang di dalam hidup, kita tenang karena rizki yang kita peroleh adalah rizki yang halal, dan kita menikmatinya dengan senang hati, lalu kita pun bisa berbagi kepada orang lain. Inilah sebagai pengantar bahasan kita tentang akhlak jual beli, yang insya Allah kita akan sambung dengan episode pembahasan berikutnya tentang akhlak penjual, akhlak pembeli. Demikian
kita bahas hari ini. Insya Allah kita sambung. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.